Tradisi pembongkaran makam di Arab Saudi setiap 4 tahun sekali, tentu terasa menakutkan bagi sebagian orang awam. Bagaimana tidak, mayat yang sudah tinggal tulang belulang itu diambil lalu dipindahkan ke tempat lain entah kemana. Lalu, apa sebenarnya tujuan pemerintah Arab Saudi melakukan tindakan itu, dan dikemanakan mayat-mayat kaum muslimin setelah dibongkar? Arab Saudi dan Indonesia memang memiliki kesamaan dalam jumlah populasi mayoritas umat Islam. Namun, tentu ada banyak perbedaan antara Indonesia dan Arab Saudi dari berbagai hal, termasuk dalam hal kuburan atau makam di sana. Sebagaimana diketahui, bahwa kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat. Ternyata, kuburan di kota Makkah Arab Saudi wajib dibongkar setiap 4 tahun sekali. Berbeda halnya dengan di Indonesia yang tak pernah membongkarnya kecuali ada sesuatu hal yang mengganjal di hati keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, kuburan di Mekah memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan kuburan yang ada di Indonesia. Perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah perihal batu nisan. Di Indonesia, makam biasanya banyak yang dibangun dengan mewah, dikeramik indah, diberi nama, dikasih ukiran, bahkan ada yang dibuatkan rumah-rumahan. Tetapi di Arab Saudi, makam di sana hanya berupa gundukan tanah yang diberi bongkahan batu nisan kecil saja sebagai penanda. Batu nisannya pun terkadang tanpa nama. Semua makam terlihat sama tanpa ada yang membedakan antara makam orang kaya atau orang miskin. Fakta yang juga cukup mencengangkan di kuburan Makkah dan Madinah yaitu, bahwa setiap 4 tahun sekali, kuburan di sana akan dibongkar dan jenazahnya akan dipindahkan. Di dalam Islam, hukum membongkar dan memindahkan mayat dari kuburnya adalah haram hukumnya bila tanpa alasan yang kuat. Menurut mazhab Syafi'i, haram hukumnya membongkar kembali mayat setelah dikuburkan sebelum mayat tersebut diyakini hancur sesuai dengan pendapat para pakar tentang tanahnya, untuk dipindahkan ataupun lainnya, kecuali karena darurat seperti dikuburkan tanpa disucikan, baik dimandikan atau tayamum. Sementara, mayat tersebut merupakan orang yang wajib disucikan. Sedangkan dalam mazhab Maliki memperbolehkan memindahkan mayat sebelum dan sesudah dikubur dari satu tempat ke lokasi lain dengan syarat, yaitu tidak terjadi perusakan pada tubuh mayat, tidak menurunkan martabat mayat, dan pemindahan tersebut atas dasar kemaslahatan. Jadi, alasan pemerintah Arab Saudi akan membongkar makam setiap 4 tahun sekali itu tentu ada alasannya. Alasannya yaitu sebab lahan pemakaman di Makkah dan Baqi Madinah sangatlah terbatas. Bayangkan saja, setiap harinya makam di Mala dan Baqi tidak pernah sepi dari mayat-mayat baru. Setiap sholat 5 waktu, di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi pasti selalu mengadakan sholat jenazah untuk orang-orang yang meninggal di sana. Bayangkan saja, jumlah orang yang meninggal setiap tahunnya berapa ribu orang. Dengan kapasitas luas area makam yang terbatas tentu menjadi masalah. Mengingat, makam di Makkah dan Madinah itu adalah makam tua yang sudah digunakan selama berabad-abad dan sudah jutaan orang yang dimakamkan di sana. Alasan keterbatasan tempat makam yang sempit ini lantas menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah Arab Saudi memberlakukan tradisi bongkar kuburan setiap 4 tahun sekali. Setelah 4 tahun, makam mayat lama akan dibongkar untuk digantikan dengan jenazah baru, dan tulang belulangnya akan dipindahkan. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan tentang akan dibawa kemana tulang belulang yang sudah diangkat. Hal itu yang sampai sekarang menjadi misteri. Menurut pengalaman saya waktu dulu umroh, saya dapat informasi bahwa ada 2 kemungkinan makam itu digali, lalu tulang-tulangnya disatukan dan dikubur di tempat lain. Namun ada juga yang mengatakan, bahwa tulang mayat di sana tidak dipindahkan. Makam mayat lama nantinya akan dibongkar dan akan ditimpa dengan jenazah baru. Langkah bongkar dan menimpa mayat dalam satu makam ini tentu efektif untuk mengatasi kapasitas lahan makam yang sempit dan terbatas ini. Pemakaman Janatul Mala di kota Makkah itu berjarak 1 km dari Masjidil Haram. Makam itu merupakan makam yang menyimpan jenazah orang yang meninggal di Makkah. Dikatakan, bahwa komplek pemakaman ini sudah ada lebih dari 1.700 tahun yang lalu. Makam Mala berjarak 25 menit dari Masjidil Haram jika ditempuh dengan berjalan kaki. Namun, tidak semua orang bisa dimakamkan di sana. Makam ini merupakan makam bersejarah di kota Makkah. Makam ini banyak digunakan untuk memakamkan warga lokal, dan para jamaah haji atau umroh dari seluruh dunia yang meninggal di Tanah Suci. Jika ada orang Indonesia yang meninggal di Makkah atau Madinah, maka jenazahnya tentu tidak akan dikembalikan pulang ke Indonesia, melainkan akan dimakamkan di Arab Saudi.
Makam Mala dan Baki hingga saat ini tidak pernah sepi dari para peziarah. Hal lain yang perlu diketahui adalah, bahwa hanya laki-laki yang boleh masuk ke area pemakaman. Perempuan yang ingin berziarah hanya diizinkan untuk berdoa dari luar pagar area pemakaman saja.